Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas A1 pagi dengan NIM 3412101027 sebagai tim oposisi yang akan membahas tentang pandemi COVID-19. Mosi yang pertama yaitu mulai 1 Juni 2020 dilakukan pemberlakuan new normal secara bertahap. Pemberlakuan new normal sama sekali tidak membantu memperbaiki keadaan ekonomi negara, karena di Indonesia pemasukan terbesar dari pariwisata, sementara negara lain tidak memperbolehkan warganya untuk keluar negeri. Dan info dari bbc.com, pada tanggal 1 Juni hanya 15 kabupaten atau kota di Jawa Barat yang perdana melakukan new normal. Mosi yang kedua, vaksinasi merupakan solusi untuk pandemi COVID-19. Vaksinasi bukan merupakan solusi yang tepat, karena di dalam beberapa kasus masih banyak warga yang sakit setelah vaksinasi. Dan jika mereka sakit atau meninggal setelah vaksinasi, pemerintah tidak bertanggung jawab atau lepas tangan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa bertanggung jawab atas vaksin yang disuntikan. Dan juga dokterlah yang bisa menyeleksi orang yang bisa divaksin. Dan juga vaksin bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mosi yang ketiga, vaksinasi itu kewajiban semua warga negara atau tidak? Vaksinasi bukanlah kewajiban setiap warga negara, melainkan hak setiap warga negara. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk vaksin. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mosi yang keempat, vaksinasi menjadi syarat administrasi di Indonesia. Vaksinasi menjadi syarat administrasi di Indonesia itu hoaks karena berdasarkan hasil penelusuran melansir dari tim cek fakta kompas.com. Dia menegaskan bahwa narasi yang tersebar adalah hoaks. Dia menjelaskan, memang pernyataan tersebut pernah dilontarkan pada 29 Juni 2021, mengacu surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2021. Namun hal itu saat peraturan PPKM darurat belum berlaku dan sertifikat vaksin belum menjadi syarat perjalanan. Sementara itu, sejak keluarnya instruksi Kementerian Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 15 tahun 2021 dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19, maka pelaku perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin setidaknya dosis pertama dalam kategori PPKM level 4 dan level 3. Juga mewajibkan penunjukan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama bagi pelaku perjalanan. Sebagai tambahan, dilansir dari voaindonesia.com, pemerintah belum memutuskan sertifikat vaksinasi menjadi syarat kegiatan masyarakat. Namun semenjak tanggal 12 Agustus 2021, pemerintah melakukan uji coba secara gradual untuk mal atau pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4, yang nantinya masyarakat harus menunjukkan sertifikat atau kartu sudah vaksin COVID-19 hingga 23 Agustus 2021. Selanjutnya, mosi kelima, yaitu mengenai COVID-19 merupakan ajang komersialisasi terbuka. Biaya rapid test mulai dari 200.000 hingga 500.000, sementara untuk swab test atau alat PCR antara 1,5 juta hingga 2,5 juta. Belum termasuk biaya-biaya lain. Masa berlaku rapid test hanya 3 hari dan swab test 7 hari. Setelah itu hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. Selanjutnya ada berita mengenai kehilangan anak dalam kandungan akibat tak ada biaya swab test. Seorang ibu hamil bernama Ervina Yana di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan.
Penyebabnya adalah karena tindakan operasi kelahiran yang telat akibat dia harus menjalani proses pemeriksaan COVID-19. Ibu Ervina ditolak 3 rumah sakit karena biaya rapid dan swab test tidak ada yang menanggung. Sehingga di RS terakhir anak dalam kandungannya meninggal, kata pendamping Ervina dan juga aktivis perempuan Alita Karen, Rabu 17 Juli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.